Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya, dan jangan lupa selalu bahagia. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang masalah energi. Kita ketahui kata energi itu sudah sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari dan sangat dekat dengan kehidupan kita selama ini. Energi itu sangat dibutuhkan oleh manusia untuk menunjang semua berbagai aktivitas dalam kehidupannya. Di antaranya ketika kita berlari, berjalan, dan melakukan semua aktivitas kehidupan itu kita butuh energi. Nah, untuk lebih memahami apa itu energi, mari kita akan simak bersama-sama video kita kali ini. Setelah kita menyaksikan video pembelajaran ini, diharapkan semua anak-anak bisa memahami konsep energi, jadi nanti lebih paham apa itu energi dan seperti apa. Kemudian yang kedua, bisa menyebutkan macam-macam energi. Energi itu apa saja? Kemudian yang ketiga, membedakan energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Dan yang keempat yaitu menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan masalah energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Nah, diharapkan dengan adanya video pembelajaran ini, kita akan lebih memahami konsep tentang masalah energi dan macam-macam energi dan semua persoalan tentang energi yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Karena ketika kita belajar tentang masalah energi, itu tidak akan lepas dalam kehidupan kita sehari-hari, karena semua aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari itu membutuhkan energi. Dan energi itu sangat-sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup dalam proses kehidupannya. Baik semuanya, pada video pembelajaran ini kita akan belajar tentang masalah energi, terutama yaitu ada energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apakah itu energi. Saya yakin dari semuanya yang sudah pernah mempelajari tentang masalah energi itu tahu apa itu energi. Nah, untuk mengingat kembali, maka kita akan bahas tentang masalah apa itu energi. Energi adalah kemampuan melakukan kerja atau usaha. Nah, jadi semua makhluk hidup, yaitu diantaranya adalah manusia, setiap akan melakukan kerja atau usaha, dia membutuhkan energi. Contohnya adalah ketika kita akan mendorong meja, kita butuh energi sehingga kita bisa mendorong meja tersebut. Kemudian ketika kita berlari, kita juga membutuhkan energi sehingga kita bisa mempunyai suatu kekuatan untuk melakukan aktivitas lari. Kemudian aktivitas-aktivitas yang lainnya itu juga kita butuhkan energi sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas tersebut dengan baik dan bisa berjalan dengan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, di sini energi yang ada itu ada secara garis besarnya ada 3 macam jenis energi, yaitu energi potensial, energi kinetik, energi mekanik. Nah, apakah itu 3 energi tersebut? Apakah itu energi potensial, apa itu energi kinetik, dan apa itu energi mekanik? Maka mari kita simak bersama-sama lebih lanjut untuk pembahasan masalah energi ini. Yang pertama adalah energi potensial. Energi potensial adalah energi suatu benda karena kedudukannya. Jadi, ketika suatu benda pada ketinggian suatu tertentu, maka dia mempunyai energi potensial karena kedudukan benda tersebut. Misalnya, dari bola ini, dia berada di atas bukit dengan ketinggian 1 meter. Maka bola tersebut itu mempunyai energi dengan adanya ketinggian 1 meter tersebut. Suatu benda berada pada ketinggian H memiliki energi potensial sebesar, ini bisa dicari dengan rumus energi potensial, yaitu EP sama dengan M dikali G dikali H, di mana EP itu adalah energi potensial dengan satuan Joule, kemudian M adalah massa benda dengan satuan kilogram, G adalah percepatan gravitasi bumi,
Di sini besarnya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat, atau kemudian biasanya dibulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian H adalah ketinggian benda dengan satuan meter. Jadi ketika kita akan mencari energi potensial suatu benda pada ketinggian tertentu, maka kita bisa menggunakan rumus seperti ini, yaitu EP sama dengan M dikali G dikali H. Kemudian pada gambar di samping, di sini ada sebuah pohon kelapa, ada kelapa yang berada pada pohon kelapa tersebut. Ketika kelapa tersebut itu masih berada di ketinggian tertentu di atas, mereka mempunyai pohon kelapa ini mempunyai energi potensial yang maksimum karena ada ketinggian tertentu. Kemudian ketika kelapa ini kemudian jatuh sampai ke bawah, sampai di tanah, karena dia tidak mempunyai ketinggian, maka energi potensialnya adalah minimal atau sama dengan 0. Nah, contoh soal, apabila diketahui massa sebuah bola 2 kg yang diletakkan di atas almari dengan ketinggian 3 meter, maka berapakah jumlah energi potensial bola tersebut, di mana diketahui percepatan gravitasi bumi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini sudah ada beberapa yang diketahui. Di antaranya adalah massa sama dengan 2 kg, ketinggian sama dengan 3 meter, gaya gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang ditanyakan adalah berapakah energi potensialnya atau EP. Nah, pembahasannya adalah kita mengingat kembali bahwa untuk mencari energi potensial itu adalah rumusnya massa dikali gaya gravitasi bumi dikali ketinggian. Nah, di sini sudah diketahui massanya adalah 2 kg. Kemudian gaya gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat dan ketinggiannya adalah 3 meter. Sehingga 2 dikali 10 dikali 3 sama dengan adalah 60 Joule. Sehingga di sini energi potensial pada benda tersebut adalah 60 Joule. Yang kedua adalah energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena terjadinya perpindahan. Misalnya, ada sebuah mobil, yang mobil itu tadinya berhenti pada titik 1, kemudian dia akan bergerak maju ke depan. Nah, pada mobil tersebut dia bisa bergerak maju ke depan, bisa berpindah tempat dari titik 1 ke titik 2 karena mobil tersebut itu mempunyai energi yang menggerakkan mobil. Sehingga pada mobil yang bergerak di sini itu terdapat energi kinetik. Selain mobil, itu juga ada benda-benda yang lainnya. Ketika posisi benda tersebut itu tadinya diam, kemudian dia bergerak, maka benda tersebut itu mempunyai energi kinetik. Di antaranya contohnya ketika kita sedang berdiri, kemudian kita berjalan, maka kita mempunyai energi kinetik di dalamnya. Kemudian ada buah kelapa yang tadinya di atas pohon kelapa, kemudian dia jatuh ke bawah, maka dia juga mempunyai energi kinetik karena di situ sudah ada proses perpindahan tempat dari tempat awal kemudian ke tempat yang selanjutnya, sehingga energi kinetik itu bisa dicari karena ada proses perpindahan suatu benda. Kemudian pada saat benda bergerak dengan kecepatan v, maka benda tersebut itu memiliki energi kinetik sebesar, diantaranya untuk mencari rumus energi kinetik adalah setengah mv kuadrat. Nah, di sini untuk m
itu M adalah massa benda dengan satuan kilogram, kemudian V adalah kecepatan benda dengan satuan meter per sekon. Sementara EK adalah energi kinetik dengan satuan joule. Sehingga ketika kita akan mencari energi kinetik suatu benda yang bergerak, yang berpindah tempat, maka kita bisa menggunakan rumus EK sama dengan setengah mv kuadrat, yaitu setengah dikali massa benda dikali kecepatan benda tersebut yang dikuadratkan. Contoh soal di sini, ada sebuah mobil, dia mempunyai massa 500 kg. Kemudian mobil tersebut bergerak dengan kecepatan V 500 meter per sekon. Nah, berapakah energi kinetik pada mobil tersebut? Mari kita kerjakan bersama-sama. Di antaranya diketahui dulu. Di sini diketahui dari kecepatan mobil tersebut atau V sama dengan 50 meter per sekon. Kemudian massa atau M mobil tersebut adalah 500 kg. Ya, yang ditanyakan adalah berapakah energi kinetik atau EK mobil tersebut? Karena di sini mobil tersebut itu berjalan sehingga dia mempunyai energi kinetik. Penyelesaiannya, kita ingat lagi bahwa rumus untuk mencari EK atau energi kinetik adalah setengah mv kuadrat. Di sini sudah diketahui untuk massa mobil adalah 500 kg. Sehingga setengah dikali massa mobil yaitu 500 kg, kemudian dikali kecepatan. Kecepatan mobil tersebut adalah 50 meter per sekon. Nah, jika 50 dikuadratkan. Sehingga EK sama dengan setengah dikali 500 itu 250 dikali 50 dikuadratkan 2500, sehingga 250 dikali 2500, sehingga EK adalah 625.000 joule atau 625 kilojoule. Nah, di sini sehingga dari mobil tersebut yang tadinya diam kemudian dia bergerak dengan kecepatan 50 meter per sekon, maka dia mempunyai energi kinetik sebesar 625 kilojoule. Nah, dari penjelasan tersebut, maka kita bisa membedakan antara energi potensial dengan energi kinetik. Energi potensial itu didapatkan atau dipunyai oleh suatu benda yang berada pada posisi tertentu atau ketinggian tertentu di mana benda tersebut itu dalam posisi diam. Jadi misalnya di sini ada seorang yang memegang bola, dia berada di atas suatu ketinggian tertentu. Kemudian dia masih memegang bola, sehingga bola di sini itu mempunyai energi potensial. Nah, ketika orang tersebut itu menjatuhkan bola, bola akan jatuh ke bawah. Yang tadinya bola itu dipegang diam, kemudian bola itu mengalami proses perpindahan dari atas kemudian akan jatuh ke bawah. Sehingga karena bola ini mengalami proses perpindahan tempat dan dia bergerak, maka bola ini mempunyai energi kinetik. Sehingga di sini ada proses perubahan dari energi potensial berubah menjadi energi kinetik. Dari yang tadinya bola itu mempunyai energi potensial karena dia kedudukannya itu diam di suatu ketinggian tertentu, kemudian dia akan mempunyai energi kinetik karena bola tersebut itu mengalami proses pergerakan atau perpindahan. Nah, sehingga kalian sudah bisa membedakan ya antara energi potensial dengan energi kinetik. Bahwa di sini perbedaannya, kalau energi potensial itu benda dengan ketinggian tertentu dalam posisi diam. Kemudian kalau energi kinetik itu benda dalam posisi sudah mengalami proses pergerakan atau perpindahan tempat. Nah, yang ketiga adalah energi mekanik. Energi mekanik adalah penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial. Jadi ketika suatu benda itu yang tadinya diam, kemudian dia mengalami proses pergerakan, maka dia mempunyai energi mekanik. Nah, di mana energi mekanik itu bisa dicari dengan rumus EM sama dengan EK plus EP.
EM itu adalah energi mekanik dengan satuan Joule, kemudian EK adalah energi kinetik dengan satuan Joule, dan EP adalah energi potensial dengan satuan Joule. Sehingga di sini benda yang tadinya diam dalam suatu kedudukan tertentu, yaitu suatu ketinggian tertentu, kemudian dia mempunyai kemudian dia bergerak, berpindah tempat atau jatuh, maka dia juga mempunyai energi mekanik. Kalau kita melihat dari rumus seperti ini, maka semakin besar energi kinetik dan energi potensialnya, maka energi mekaniknya itu juga akan semakin besar. Sehingga suatu benda itu akan semakin besar energi mekaniknya ketika kinetik dan potensialnya itu juga semakin besar. Nah, contoh soal untuk energi mekanik adalah suatu benda dengan massa 0,6 kg didorong dari permukaan meja yang tingginya 4 meter dari tanah. Jika kecepatan bola pada saat dilepas itu dari bibir meja adalah 20 meter per sekon, maka berapakah energi mekanik bola pada saat ketinggian 2 meter dari tanah tersebut? Nah, jadi di sini diketahui beberapa macam yang ada pada soal tersebut. Diantaranya adalah massa benda tersebut, yaitu bola. Massa bola adalah 0,6 kg, kemudian ketinggiannya adalah 4 meter, kemudian kecepatan bola yang bergerak itu 20 meter per sekon. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa energi mekanik bola tersebut pada ketinggian 2 meter. Nah, sekarang kita jawab. Di sini diketahui massa sama dengan 0,6 kg. Kemudian H atau ketinggian sama dengan 4 meter dan kecepatan atau V sama dengan 20 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah energi mekanik saat bola tersebut bergerak atau jatuh sampai mencapai ketinggian 2 meter. Berapakah energi mekaniknya? Pembahasannya, kita ingat lagi bahwa rumus dari energi mekanik itu adalah energi kinetik ditambah energi potensial. Bahwa pada bola yang tadinya berada pada ketinggian tertentu 4 meter, kemudian dia mempunyai massa 0,6 kg, dia mengalami proses pergerakan, yaitu jatuh ke bawah. Sehingga pada bola tersebut itu terdapat energi kinetik dan energi potensialnya. Nah, sehingga di sini kita bisa menentukan berapakah energi mekaniknya dengan menggunakan rumus EK plus EP. Kita ketahui untuk EK atau energi kinetik itu rumusnya adalah setengah mv kuadrat. Kemudian EP energi potensial adalah mgh. Karena di sini posisi atau ketinggian bola tersebut itu ada dua kedudukan, yaitu pada di awal itu dia posisinya adalah 4 meter di atas tanah, kemudian posisi yang kedua adalah 2 meter di atas tanah. Maka di sini untuk H-nya atau ketinggiannya adalah H2 min H1 atau kedudukan ketika dia berada di atas tanah pada saat semula, yaitu 4 meter, kemudian dikurangi dengan kedudukan ketika dia sudah mencapai 2 meter. Sehingga di sini EM sama dengan setengah dikali massa 0,6 dikali kecepatan yang dikuadratkan, kecepatannya 20 meter per sekon dikuadratkan sehingga menjadi 400, ditambah massa 0,6 dikali gaya gravitasi bumi 10 dikali ketinggian awal yaitu 4 dikurangi ketinggian setelah jatuh yaitu 2 meter di atas tanah itu 2. Sehingga di sini setengah dikali 0,6 dikali 400 itu adalah 120, ditambah 0,6 dikali 10 dikali 4 dikurangi 2 jumlahnya adalah 12. Sehingga EM sama dengan 120 ditambah 12, hasilnya adalah 132 Joule. Jadi di sini energi mekanik yang ada pada bola yang jatuh dari ketinggian 4 meter, dia jatuh ke bawah kemudian mencapai ketinggian 2 meter. Saat mencapai ketinggian 2 meter,
maka energi mekanik bola tersebut sebesar 132 Joule. Nah, kemudian ketika energi kinetik dan energi potensialnya semakin besar, nanti maka pada energi mekanik bola tersebut juga otomatis akan semakin lebih besar lagi. Nah, jadi pada energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik itu bisa dipunyai oleh sebuah benda, di mana untuk energi potensial itu ketika benda itu sedang kondisi diam di suatu ketinggian tertentu, kemudian energi kinetik dipunyai oleh suatu benda karena dia mengalami proses pergerakan atau perpindahan dengan kecepatan tertentu, dan energi mekanik itu adalah perpaduan atau penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik, sehingga setiap benda yang bergerak itu juga mempunyai energi mekanik. Untuk bisa lebih memahami tentang masalah energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik, mari kita amati video ini. Nah, di sini di video ini posisi sebuah benda itu berada di atas di suatu ketinggian tertentu dan dia masih dalam kondisi diam. Ketika suatu benda dalam kondisi diam di suatu kedudukan tertentu atau ketinggian tertentu, maka dia mempunyai energi potensial maksimum. Karena di sini hanya itu maksimum, sehingga energi potensialnya itu adalah maksimum. Kemudian karena posisi benda tersebut itu diam, dia tidak mempunyai kecepatan, sehingga di sini dia mempunyai energi kinetik sama dengan 0. Kemudian ketika benda tersebut itu bergerak atau dijatuhkan ke bawah dengan posisi seperti ini, maka benda tersebut itu akan bergerak, mengalami proses pergerakan dengan kecepatan tertentu. Otomatis karena benda tersebut itu dari yang tadinya diam kemudian bergerak dengan kecepatan tertentu, sehingga dia mempunyai energi kinetik yang bisa dicari dengan rumus setengah mv kuadrat. Kemudian ketika energi tersebut semakin lama semakin bertambah, energi kinetiknya semakin lama semakin bertambah karena kecepatan benda yang jatuh ke bawah itu semakin lama akan semakin cepat dengan adanya gaya tarik bumi atau gaya gravitasi bumi. Sehingga di sini benda ini akan mempunyai energi kinetik yang semakin lama akan semakin besar. Kemudian ketika benda tersebut berada di posisi yang paling bawah atau sudah jatuh di tanah di bawah, maka ketinggiannya sama dengan 0 atau H sama dengan 0. Otomatis energi potensial pada benda tersebut sama dengan 0. Sementara energi kinetiknya itu maksimal. Kenapa maksimal? Karena kecepatannya itu mempunyai kecepatan yang maksimal, sehingga energi kinetiknya itu juga maksimal. Sehingga di sini bisa diketahui juga untuk energi mekaniknya, bahwa energi mekanik itu adalah gabungan atau penjumlahan antara energi potensial dengan energi kinetik. Pada saat benda itu dalam posisi diam di atas, kemudian dia bergerak jatuh ke bawah, maka dia juga mempunyai energi mekanik karena di dalamnya itu terdapat energi potensial dan juga energi kinetik. Jadi sudah jelas ya, apakah bedanya antara energi potensial, energi kinetik, kemudian energi mekanik. Baiklah, untuk lebih memahami tentang masalah energi, baik itu energi potensial, energi kinetik maupun energi mekanik, maka kita akan melakukan latihan soal. Soal yang pertama yaitu ada sebuah mobil jeep mempunyai energi kinetik sebesar 160.000 Joule. Jika mobil tersebut mempunyai massa sebesar 800 kg, maka kecepatan mobil jeep tersebut adalah berapa? Nah, di sini pembahasannya yang pertama adalah kita akan mencari unsur-unsur yang diketahui dari soal tersebut.
Yang pertama yaitu ada energi kinetik atau EK. EK sama dengan 160.000 Joule. Kemudian massa diketahui 800 kg. Yang ditanyakan adalah kecepatan dari mobil Jeep tersebut, yaitu V sama dengan berapa meter per sekon. Jawabnya, kita ingat bahwa untuk mencari energi kinetik itu menggunakan rumus setengah mv kuadrat, di mana di sini energi kinetik sudah diketahui yaitu ada 160.000 Joule sama dengan setengah dikali massanya yaitu 800 dikali V kuadrat. 160.000 setengah dikali 800 itu hasilnya adalah 400, kemudian dikali V kuadrat, sehingga V kuadrat sama dengan 160.000 dibagi 400 sama dengan 400, sehingga V sama dengan akar 400 yaitu 20. Sehingga untuk kecepatan dari mobil Jeep tersebut adalah 20 meter per sekon. Untuk latihan soal yang kedua, diketahui ada sebuah almari bermassa 10.000 gram dinaikkan ke atas lantai 8 sebuah gedung apartemen dengan energi potensial sebesar 2000 Joule. Berapakah tinggi lantai ke-8 apartemen tersebut? Nah, di sini kita akan bahas bersama-sama dari soal yang kedua tersebut. Kita akan mencari dulu diketahui. Dari soal tersebut yang diketahui adalah diantaranya ada massa almari yaitu 10.000 gram. 10.000 gram itu sama dengan 10 kg. Kemudian yang kedua, energi potensial yang ada pada almari tersebut adalah 2000 Joule. Kemudian ada gaya gravitasi bumi sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah berapakah tinggi lantai ke-8 apartemen tersebut, yaitu H sama dengan berapa meter. Jawabnya, kita ingat bahwa untuk mencari energi potensial itu menggunakan rumus M dikali G dikali H. Energi potensial sudah diketahui di sini yaitu ada 2000 Joule sama dengan massa yaitu 10 dikali gaya gravitasi bumi 10 dikali H atau ketinggian. 2000 sama dengan 100 dikali H, sehingga H sama dengan 2000 dibagi 100 sama dengan 20, sehingga ketinggian dari lantai ke-8 apartemen tersebut adalah 20 meter. Jadi, setelah kita mengikuti pembelajaran tentang masalah energi pada video pembelajaran kali ini, kita dapat lebih memahami tentang masalah energi, bahwa energi itu tidak dapat diciptakan, tapi ternyata energi bisa mengalami proses perubahan dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lainnya. Dan secara garis besarnya ada 3 macam jenis energi yang ada, yaitu ada energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Semoga video pembelajaran kali ini bisa menambah pemahaman kita tentang masalah energi dan kita bisa lebih paham dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.